saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya berbicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikkan. Itu dulu saya kira. Ya, silakan minum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, nggak tahu juga kenapa marah-marah ya. Tapi saya, kalau ada orang yang mau mengkritik pemerintahan, marah-marah dan pemerintahan, saya malah apresiasi. Saya tidak suka orang menjilat-jilat, memuji-muji ya. Karena pemerintahan dimanapun perlu kontrol. Perlu orang-orang yang bernyali untuk menyatakan kritiknya. Biar pemerintahan sadar bahwa kebijakannya ada yang keliru, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang tidak benar, dan lain sebagainya. Kan ini dalam bentuk check and balances. Terutama ketika DPR tidak berfungsi secara baik. Ketika DPR dengan alasan koalisi tidak mengontrol pemerintahan lagi, apapun yang dilakukan pemerintah nurut saja. Nah, itu perlu namanya pengimbang ya. Jadi kita sudah mendengarkan dua kritik sebelumnya dari DJ anak jenderal, siapa namanya itu ya, Sahara, pokoknya kader PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, yang marah-marah juga terhadap Prabowo. Jadi Sobat daerah sekalian ya, sepanjang yang terkait dengan Hasto Kristianto, saya setuju kritik mereka yang berasal dari pendukung Jokowi ini. Saya kira itu kritik yang objektif. Karena kenapa? Karena Hasto itu ya berbeda kasusnya dengan Tom Lembong. Kalau Hasto memang terbukti terlibat tindak pidana korupsi, paling tidak penyuapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Untungnya untuk obstruction of justice dia tidak terbukti, tetapi apapun itu menurut saya vonis pengadilan sudah benar. Nah, hanya memang nuansa mengincar lawan politik itu kental
karena kasus yang seharusnya bisa diselesaikan pada 5 tahun yang lalu ditunda sampai 5 tahun kemudian, dan komisioner yang disuapnya pun sudah bebas. Itu yang kemudian menurut saya jadi aneh bin ajaib. Harusnya dari awal diproses. Harun Masiku, Hasto dan lain sebagainya. Tapi untuk Tom Lembong, ini ngarang bebas. Jadi saudara sekalian, Tom Lembong menjadi menteri itu 2015-2016. Ketika dia jadi menteri, kebijakan impor gula itu adalah kebijakan presiden. Jokowi sendiri mengakui dia yang memerintahkan impor gula. Dan kalau kita lihat persidangan, nggak ada kaitannya impor gula itu lagi. Jadi impor gula itu hal yang tidak bisa lagi kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi karena tidak ada kerugian dari impor gula. Kerugian satu-satunya yang dianggap sebagai kerugian negara itu adalah kelebihan bayar. Kelebihan bayar itu harga patokan petani, harga pokoknya itu sebesar 8.900, kemudian dijual ke BUMN yaitu PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, menjadi 9.000, yang itu kemudian juga aneh. Kenapa aneh? Karena HPP itu bukan patokan tertinggi, itu adalah harga dasar. Bahkan harga paling rendah. Ya harga sekitar harga patokan, namanya patokan itu kalau jadi patokan itu kan nggak, kalau bergeser tuh nggak boleh jauh dari sana, ngerti nggak? Jadi boleh lebih rendah, boleh lebih tinggi, tapi jangan melenceng jauh. Misalnya ditetapkan harga patokannya 8.900 lalu dijual 13.000, itu nggak masuk akal. Tapi harga patokan 8.900 dijual 9.000 itu masih masuk akal. Tetapi kalaupun ada hengki-pengki antara swasta pabrik gula yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula rafinasi, begitu ya? Ya itu transaksi antara BUMN, PPI dengan pabrik gula tersebut, 10 kalau tidak salah. Nggak ada kaitannya lagi dengan Tom Lembong. Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan adalah mengizinkan impor gula kristal mentah tersebut. Kalau akibat impor tersebut kemudian ada aliran dana kepada Tom Lembong, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak yang terafiliasi dengannya, it's okay. Tapi kalau tidak ada, ya gimana, masa kita kemudian mau menghukum orang yang tidak korupsi? Masa kita menghukum orang karena potensial loss yang kemudian juga tidak terbukti? Masa kita menghukum orang karena transaksi bisnis antara pabrik gula tersebut dengan BUMN yang nggak ada kaitannya lagi dengan Tom Lembong? Kecuali tadi Tom Lembong menerima aliran dana dari aktivitas apapun, baik dari pihak swasta ketika dia melakukan impor maupun dari pihak BUMN misalnya ketika dia melakukan pembelian atau apapun, whatever. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu ya memberikan dana atau uang kepada Tom Lembong. Nah itu baru masuk akal. Tapi kasus Hasto itu cenderung sederhana sesungguhnya, ceto welo-welo. Bahwa yang bersangkutan terlibat dalam upaya untuk mendudukkan Harun Masiku. Dan putusan MA-nya juga sontoloyo. Putusan MA kan tidak boleh mengubah undang-undang karena undang-undang hanya bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review. Jadi ketika undang-undang mengatakan suara terbanyak, ya nggak bisa pakai logika bahwa suara buat partai politik dan lain sebagainya. Apalagi itu tidak masuk dalam putusan Mahkamah Agung dalam arti putusannya, amar putusannya, tetapi hanya sekedar pertimbangan hukum yang tidak boleh dikaitkan dengan amar putusan karena konteksnya bukan judicial review terhadap undang-undang. Kan konteksnya bukan judicial review terhadap undang-undang, kecuali kalau judicial review terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu kesalahannya adalah dalam tanda kutip kelihatan betul dia majunya ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan kalau ke Mahkamah Konstitusi relatifly lebih lama prosesnya, lebih terbuka, sementara ini pengen jalur cepat dan lain sebagainya. Nah disitulah aroma aroma
katakanlah masalah hukumnya. Udahlah kita paham lah ya. Orang-orang yang berkuasa itu biasanya memang sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena itu mereka perlu diingatkan terus-menerus. Tetapi sekali lagi Sobat Era sekalian, tidak untuk Tom Lembong. Tom Lembong justru ya, kalau mereka ini memang katakanlah pengikut buzzer atau pengikut Jokowi misalnya, saya mendapatkan ini dari ya video yang beredar ya. Kalau mereka itu pengikut Jokowi, justru Jokowi tampak menjadi sutradara di belakang layar. Seperti dikatakan Ferry Amsari secara implisit nomor punggung 7. Lalu orang mengaitkan nomor punggung 7, presiden ke-7, tuntutan 7 tahun dan lain sebagainya. Jadi itu ada satu hal yang harus kita garis bawahi ya. Saya setuju untuk konteks amnesti kepada Hasto ya. Harusnya tidak boleh diberikan amnesti. Kenapa? Ya sudah, itu kan penegakan hukumnya benar sesungguhnya. Yang terjadi adalah kenapa baru diproses sekarang dan politisasinya terlihat. Tetapi bukan tidak ada kesalahannya. Jadi kalau dibilang itu cherry picking semacamnya. Tapi kesalahannya ada. Nah Tom Lembong sebaliknya kesalahannya tidak ada. Jadi kita harus bedakan ya. Ada yang punya kesalahan, ada yang tidak ada kesalahannya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan begitu saja. Ini kasus yang berbeda. Tapi anyway saya senang kalau pengikut-pengikut Jokowi mulai kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bagus. 1-2 yang ngamuk dan lain sebagainya. Seperti juga DJ anak jenderal yang juga protes. Ya bagus. Saya mengatakan, saya dengan dari hati yang dalam ya, mengatakan saya kira saya tuh lebih senang dengan orang yang mengkritik kekuasaan daripada memuji-muji kekuasaan, terus terang saja. Tetapi ya tentu kalau seandainya kritiknya itu benar, kita benarkan. Makanya saya katakan kalau terhadap Hasto itu benar. Tapi kalau terhadap Tom Lembong nggak ada kasusnya. Kan kita kan bisa melihat dari proses persidangan. Di proses persidangannya itu sendiri sudah jelas-jelas. Tidak ada aliran dana kepada Tom Lembong. Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi. Kemudian akhirnya impor gula itu justru diperintahkan oleh Jokowi. Kemudian perhitungan kerugian negaranya tidak jelas. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, Sobat RH sekalian. Oke, tetapi apakah dia bilang Prabowo pengecut, menjijikkan? Saya kira ini adalah ekspresi dari orang yang kecewa ya. Kita pun kecewa sebenarnya dengan kalau seandainya Prabowo lembek dalam hal penegakan hukum, padahal dia berjanji kan untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya, mengejar sampai Antartika pelaku tindak pidana korupsi kan begitu. Jadi ya kita harus hargai orang-orang yang concern terhadap pemberantasan korupsi, mengingatkan. Tapi untuk case spesial Tom Lembong, saya tidak karena dia misalnya sahabat dekat Anies, saya nggak ada urusan itu semua. Saya hanya membela orang yang tidak bersalah, yang dikriminalisasi, dan itu ternyata dalam proses pengadilan. Dan saya khawatir orang-orang seperti yang ada di video ini nggak mengikuti persis kasus Tom Lembong sehingga cuma lihat ujungnya. Justru yang perlu diperiksa adalah siapa yang memerintahkan untuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Kenapa kejaksaan bekerja tidak profesional ya dalam kasus Tom Lembong? Kenapa BPKP kemudian terjebak untuk juga melakukan kriminalisasi dengan membuat kerugian negara yang gak karu-karuan dan kemudian berubah-ubah? Sehingga sekarang hakim-hakim itu diadukan, kemudian BPKP diadukan juga, dan mestinya jaksa juga diadukan juga ke Komisi Kejaksaan. Jangan tanggung-tanggung karena
saya katakan Tom Lembong itu peradilan sesat. Jadi bedakan ya. Bedakan antara Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa peradilan Hasto adalah peradilan sesat. Karena itu terbukti. Hanya memang cherry pickingnya ya. Cherry picking itu buah cherry itu dipilih itu memang kelihatan cherry pickingnya. Yaitu dipilih Hasto dan Tom Lembong, orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengan Jokowi, tapi kemudian pisah di jalan karena Tom Lembong mendukung Anies, Hasto tentu pada baseline-nya itu mendukung Ganjar Pranowo yang tidak lain adalah kader PDIP. Jadi dalam konteks ini yang berkhianat justru Jokowi yang tidak lagi menghargai partainya yaitu PDI Perjuangan. Jadi begitu ya konteksnya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini dan kita juga bacakan polling-polling yang kita adakan ya. Saya sengaja pakai kacamata hitam karena mulai terkena pantulan cahaya yang tajam ya di mata saya ya. Mulai sakit jadinya. Oke. Coba kita bacakan ya. Cuma Tuhan yang berhak mengadili, apa maksudnya? Yang menjijikan itu orang-orang PKI bukan pada keputusan amnesti dan abolisi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat Gus Nur dapat amnesti, bukti ijazahnya palsu. Permainan Jokowi sudah selesai. Sekali lagi ya, amnesti itu pengampunan. Justru itu bukan penghapusan ya. Amnesti itu pengampunan. Cuma kenapa dia pantas diampuni? Karena ada peradilan sesat, bisa juga begitu. Harusnya tidak hanya itu. Dia tidak hanya di amnesti tapi juga diberikan rehabilitasi sesungguhnya ya. Mungkin Gus Nur perlu meminta rehabilitasi karena dia tidak bersalah ya. Kemudian Daku bilang siap-siap termul playing victim dan menyerang Prabowo. Permainan Jokowi sudah selesai, setuju untuk Tom tidak dengan yang lain. Permainan Jokowi sudah selesai. Kemudian yang jelas kelihatan politiknya amnesti Hasto. Kalau Tom Lembong gak ada mens reanya. Mau di apa? Memang orang gak salah. Kalau mau kor-kor ya di amnestinya Hasto. Ngapain bawa-bawa Tom Lembong? Ya saya juga berpendapat begitu ya. Kemudian Soekarno Bapak Proklamator, Soeharto Bapak Pembangunan, Bang RH tolong sampaikan kepada Bapak Presiden RI ke-08 Prabowo Bapak anti kriminalisasi, Bapak pemberani. Sehat selalu untukmu Presiden RI 08. Caleg gagal stres, kalau sudah tantrum berarti udah mau kalah, kayak bocil kalau mau kalah marah-marah, ngatain teman pengecut dan lain-lain. Kemudian termul panik. Bang tolong infokan si Plaster hadir dak di kejaksaan. I don't know exactly. Coba kita lihat ya nanti ya. Nah mereka yang marah-marah terdeksi tak suka Prabowo. Ketahuan termul. Bang tolong info. Oke. Siap-siap termul komisaris di penjara. Oke. Paling senang lihat termul ngamuk gini. Termul makin panik sebentar lagi Jokowi di end. Kemudian identitas siapa sebenarnya Jokowi ada di Hendro Priyono dalam kurung mantan BIN. Kemudian apa lagi ya? Semoga Pak Bambang Tri segera dibebaskan tanpa syarat. Apalagi ya. Oke, tapi menarik ya Gus Nur ini. Nanti kita bahas ya. Identitas Jokowi sangat mungkin seperti yang dijelaskan oleh Bambang Tri di Jokowi Undercover bahwa ijazah UGM dan ijazah SMA-nya palsu karena terlalu fakta. Itu kenapa Bambang Tri di penjara. Kemudian orang-orang penegak kebenaran malah dipenjara. Orang-orang berbuat kesalahan tersangka malah jadi komisaris. Hidup bebas, negara apa ini? Ya. Kemudian
Repli, janganlah nyerang PDI terus. Enggak, sorry. Saya tidak nyerang PDIP ya. Gini, saya ini ingin melakukan sebuah penegakan hukum yang objektif. Saya nggak ada kaitannya. Saya tidak benci PDIP, ya. Saya melihat fenomena politik itu dari penyakitnya. Karena saya melihatnya dari penyakitnya, ya tentu dalam beberapa hal pasti akan mengkritik kan. Saya mengkritik SBY dan AHY misalnya, mengkritik PDIP dan Megawati, ya, mengkritik Zulhas misalnya, mengkritik Surya Paloh. Jadi saya kira itu hanya soal laku pengamat saja. Atau saya seorang pengamat independen ya, bukan anggota organisasi apapun. Jadi itulah kebebasan saya untuk mengulas tokoh-tokoh politik yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian kritis kok ngamuk, teknologi kok kayu, udah kok belum, fufu kok fafa. Maksudnya ya, pendukung Jokowi biar lapor polisi dong, kalau perlu ke Bareskrim identik dan Polresta Solo apalagi. Oke ya. Ini Muhammad Yahdi, harusnya 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga mendapatkan amnesti. Itu juga Bambang Tri karena ada indikasi aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Saya unfortunately saya tidak mengikuti soal Vina Cirebon ya. Ayo relawan Gerindra laporkan itu buzzer Mulyono rezim sudah. Adalah. Nggak usah terlalu berlebihan lah. Sebentar ada orang berpendapat laporkan. Jangan kita mengulangi era seperti Jokowi. Ada orang lawyer pengacara kerjanya melaporkan orang. Kok bingung kita? Lawyer itu membela orang ya. Jadi public defender bukan menjadi bagian dari penegak hukum. Kong kali kong lalu ngadukan seseorang biar orang tersebut diproses dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi tukang pengadu gitu loh. Gak asik bener ya kita. Saya paling gak suka itu dengan orang-orang adukan polisi ya. Karena pejabat publik itu harus bersedia dikritik. Kalau nggak jangan jadi pejabat publik. Nah, kalau setiap pejabat publik dikritik ngadu, mengerahkan pasukannya untuk mengadu, apa bedanya Prabowo dengan Jokowi ya, di mana anak buahnya overacting semua. Sebentar-bentar melaporkan dulu ada apa itu sih, siapa itu Mu'annas Al-Aidid sama si Husain apa mimpi ketemu Nabi aja diadukan, menyebarkan berita bohong. Heran semua orang yang dianggap berseberangan kemudian diincar untuk dipenjarakan dan berhasil. Terhadap Ahmad Dhani berhasil, terhadap macam-macam lah semuanya ya. Apakah Pak Refli Harun setuju dengan pemberian amnesti terhadap Hasto yang anak buahnya dulu melempar botol ke RH demi membela Jokowi? Gini sobat era sekalian, gak ada kaitannya lempar botol dan lain sebagainya. Itu saya sendiri udah gak ingat lagi. Kalau kita menilai secara objektif. Kalau menurut saya ya kasus Hasto itu memang terbukti, itu masalahnya. Jadi karena itu kalau dikatakan apakah saya setuju amnesti terhadap Hasto, tidak. Apakah saya setuju abolisi terhadap Tom Lembong? Iya. Itu aja, itu sikap saya. Loh, nanti dibilang mentang-mentang. Enggak, kita harus lihat kasusnya dulu dong. Saya berpendapat kasus yang mendera Hasto terbukti. Kan begitu. Tapi kasus yang mendera Tom Lembong itu sebenarnya gak terbukti, tapi tetap dihukum dia. Masih ada lagi tuh Ade Armando, Firly Bahuru dan lain-lain. Nah itu kalau Ade Armando saya udahlah jangan lebay. Masa kita mau memenjarakan orang yang berpendapat? Saya ya walaupun Anda berbeda pendapat dengan saya termasuk orang yang tidak suka bicara tentang memenjarakan orang. Kenapa kita harus begitu? Kalau Sylvester lain. Kalau dulu kalau misalnya di awal saya pasti akan mengatakan enggak usah lah yang begini-begini. Kalau memang kita tidak sesuai, tidak cocok ya kasih bantahan.
minta hak jawab dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kalau sekarang ya hukum harus ditegakkan karena putusannya sudah inkrah. Lah putusan sudah inkrah masa nggak dijalankan, itu aja soalnya. Bambang Tri bebas. Apalagi ya? Bang Refli Harun, tolong update Sylvester apakah sudah ditangkap atau belum, atau kejaksaan hanya omong-omong takut sama Mulyono. I don't know exactly ya. Kalau saya berpikirnya hanya ya hukum harus dijalankan, itu aja. Tetapi tidak juga eager untuk melihat apakah sudah ditangkap atau tidak. Tetapi kalau memang sudah, ya kita beritakan saja sebagai sebuah berita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kita coba lihat ya. Oke. Tadi kita membuat polling ya soal Anies Baswedan ini. Jika ditawari apakah Anda setuju Anies Baswedan gabung dengan pemerintahan Prabowo? Sudah 87.000 yang voting. Yang setuju 41%, yang tidak setuju 59%. Inilah polling yang agak tipis ya. Itu menunjukkan bahwa ada pro dan kontra di antara sobat RH sekalian atau pendukung Anies juga ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Polling sebelum itu apa ya? Saya ingin mengupdate saja. Ini ya. Apakah Anda setuju penghapusan tantiem bonus tahunan kepada komisaris BUMN? 116.000 yang voting. Setuju 96%, tidak setuju 4%. Nah ini mutlak baru. Begitu saudara sekalian ya. Kita oke ya. Ini ada undangan rupanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Rupanya pucuk dicinta ulam tiba, nih ada undangan untuk bersilaturahmi. Ya begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.